Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was shalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayina fid din wa masyarikil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha wa la rahiya baina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa sanallahu ayyubahum wa susanil arhi muallif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahla bi fahmi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih bekas doa dari jemaah sekalian. Kami bersama rombongan jemaah haji al-musyarrafah dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berangkat sampai kembali dalam keadaan utuh. Jumlahnya yang 60 orang, kembali 60 orang lagi. Dan alhamdulillah perjalanan ibadah haji berjalan dengan lancar semuanya. Tentunya berkat doa dari hadirin hadir sekalian jemaah. Dan saya sampaikan salam kepada Rasulullah dari yang hadir semuanya di sini. Ya, saya sampaikan salam. Semoga urusannya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh husnul khotimah. Ya, kita lanjutkan talim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi fid darain amin. Babun niyahati wa tawabi'iha wa istima'iha. Babun niyahati, bab ini menerangkan tentang meratap-ratap terhadap orang yang meninggal dunia. Watawabiha, dan pengikut-pengikutnya, cabang-cabangnya, antek-anteknya,
wastimaiha dan mendengarkannya, niyaha, mendengarkan orang yang sedang meratap. Bagaimana tuh hukumnya? Akhraja, telah meriwayatkan as-Syekhani oleh Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari, annahu, bahwasanya ia, qala, telah berkata, ana bari ummiman bari aminhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari berkata, ana, saya, bariun, bebas, lepas tangan, miman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang lepas tangan daripadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak bisa memberikan syafaat, nggak bisa menolong, ya, sebagaimana Rasulullah tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baria, berlepas tangan, bebas, minas solikoti, daripada orang perempuan yang solikah. Apa itu solikah? Air rofiati, yaitu perempuan yang mengangkat sautaha, akan suaranya, bin nadabi, dengan keluhan-keluhan, waniyati, dan meratap-ratap, walhalikoti, aili rosiha, dan yang mengusutkan rambutnya, kepalanya, ya, indal musibati, ketika kena musibah. Tuh, ini perbuatan wanita-wanita zaman jahiliyah. Kalau ada yang meninggal, meratap. Seperti ada juga tuh kelompok manusia di mana kalau ada yang meninggal malah disuruh meratap, suruh pada nangis, dibagi duit lagi, dibayar nih, lu nangis ya, bagi duit. Jadi kadang-kadang nangisnya pura-pura, yang penting dapat duit, ya, yang penting dapat anpo. Sedangkan di dalam Islam dilarang, tidak boleh meratap terhadap mayit yang telah meninggal dunia. Kita ratap-ratap sampai berlebih-lebihan, sampai mengangkat suara, rofi'ah sautaha, mengangkat suaranya, bin nadabi, dengan keluhan-keluhan, ya, waniyahati, dan dengan meratap-ratap, walhalikoti, dan dengan mengusutkan rambutnya di rosiha, indal musibati, ketika musibah, wasaqati lisaubiha, bahkan dia robek-robek, dia sobek-sobek tuh bajunya, untuk betot sini, betot tadi, kancingnya pada putus dia, menunjukkan dia bahwa aku adalah benar-benar bersedih, sangat berduka yang sedalam-dalamnya. Waduh, ya, bajunya dia robek-robek, apalagi kaosnya dalam, wah, udah sangat mudah dirobek-robek, rambutnya kusut, ya. Itu perbuatan orang-orang jahiliyah, diharamkan oleh Rasulullah. Tidak boleh begitu.
Jadi gimana? Kalau sekedar sedih nggak apa-apa. Sekedar sedih, Masya Allah. Seperti Rasulullah ketika dikabarin bahwasanya anandanya Ibrahim telah wafat, Rasulullah hanya sedih, keluar air mata, ditinggalkan anak, sedih, menangis, tapi tidak meratap-ratap, tidak mengangkat suara seperti orang-orang di zaman jahiliyah dulu. Ya, nggak boleh kita. Wahuma, dan telah meriwayatkan juga Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, laisa minna, nih sabda Rasul nih, laisa minna, bukanlah daripada umat kami, man latomal khududa, orang-orang yang menampar-nampar pipinya, cepat pipinya sedih, wah, sedih, ditinggal mati oleh keluarganya, ayahnya meninggal umpamanya, istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, tampar-tampar pipinya, ya. Itu zaman jahiliyah. Zaman Rasul tidak boleh begitu, dilarang. Ya, wa yasyukul juyuba, dan dia juga menyobek-cobek, dia punya kerah bajunya. Ya, wada'a bida'watil jahiliyah, dan memanggil-manggil, berdoa-doa, memanggil-manggil dengan panggilan orang pada masa jahiliyah. Ketahuan orang udah mati, dia panggil-panggil, diajak ngomong. Lu katanya emang gak sayang sama gua, begitu. Gua ditinggal aja, begitu. Lu gak sayang sama anak lu, ya. Malah diomelin tuh mati ya. Oh, kesian sama anak, lu tinggal aja begitu. Ya, nggak boleh begitu, nggak boleh. Dan alhamdulillah di kampung kita udah nggak ada yang gitu-gitu, udah nggak ada. Ya, makanya kalau ada yang begitu, wah ini nggak ngaji dia orang gede nih. Kudu ngaji begini nih. Ya, bahwasanya nggak boleh kita meratap-ratap berlebih-lebihan. Cukup sekedar sedih, menangis, nggak apa-apa. Ya. Wal Hakimu, dan juga telah meriwayatkan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Apa kata Rasul? Salasatun minal kufri billahi. Ada 3 perkara minal kufri, tergolong daripada kufur, daripada ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, billahi, kepada Allah. Apa itu diantaranya? Sakul jaibi, yaitu merobek-robek baju, merobek-robek kerah baju. Itu komis, yaitu kerahnya baju, ya, kancingnya diputus-putusin. Wan niyahatu, dan yang kedua niyahah, meratap-ratap terhadap orang yang meninggal dunia. Wa ta'nu bin nasabi, dan yang ketiga mencemarkan keturunan, mencemarkan nama baik keturunan. Ini nggak boleh, Pak. Ya, seperti sekarang orang lain pada ribut masalah keturunan, ya. Kita juga banyak yang pada nggak hafal nih. Maka kakek aja kadang-kadang nggak kenal. Ya, ini lemah sekali orang kita. Ya, padahal keturunan itu membawa kebanggaan. Ya. Yang penting keturunannya orang baik gitu.
disebut-sebut pasti. Biar timbang ada cabang-cabangnya juga disebut aja tuh. Ya, kalau kita orang baik pasti banyak yang ngakuin. Ya, saya kan sebetulnya masih ada pemilih dengan dia gitu ya. Saya sebetulnya masih keturunan dia juga. Seperti Nabi, para Rasul, para ulama, para kiai. Nggak usah jauh-jauh dah. Syekh Nawawi Al-Bantani aja juga banyak banget yang pada ngakuin doh. Iya. Iya. Ya kayaknya hampir setiap orang Serang tuh ngaku keturunan dia. Saya juga masih ada keturunan dia. Orang baik begitu Pak. Padahal nebeng jual nama keturunan dia. Ya, nggak apa-apa kalau perbuatan dia baik. Yang penting dia harus menjaga nama baik keturunan. Lu ngaku aja loh keturunan Syekh Nawawi, sembahyang juga kagak loh. Nah ini jelekin keturunan. Ya, ngaku keturunan Syekh Nawawi, sembahyang juga kagak umpamanya. Nauzubillah min dzalik. Itu hati-hati. Yang penting kita jaga nama baik kita. Jangankan kakek nenek kita sendiri kalau kita berbuat baik di muka bumi, banyak kebaikan kita, banyak jasa kita kepada dunia, kepada umat, pasti nanti banyak yang ngakuin setelah kita meninggal dunia. Banyak yang ngaku keturunan kita itu masih pemilih kita, ya segala macam. Boleh apa-apa. Di mana kita adalah memang orang-orang baik, pasti banyak yang ngakuin. Udah Anda yang ngaku guru mah udah banyak dah, ya. Kalau kita orang, tapi kalau kita nggak baik, malu orang mengakuin kita. Jangankan orang lain yang baru timbang, ada bau-baunya doang keturunan kita. Yang benar-benar keturunan juga malu nyebut-nyebut nama kita. Kalau kita memang di dunia ini nggak baik, perbuatan kita nggak ada kebaikan buat umat sama sekali, bahkan buat keluarga dan dirinya sendiri, dia belum bisa membawa kebaikan. Maka berlomba-lomba kita di dunia ini pastabikul khairat, berlomba-lomba cari kebaikan. Wa Ibnu Majah, dan telah meriwayatkan juga Ibnu Majah, apa kata Nabi, kata Ibnu Majah, an-niyahatu min amril jahiliyah. Niyahah itu, meratap-ratap itu daripada kerjaan orang-orang zaman jahiliyah. Wa innan nasihata, dan bahwasanya wanita yang suka pada meratap, ini kebanyakan perempuan nih yang suka pada meratap, yang pada mengusut-usutkan rambutnya, dia sobek-sobek bajunya. Siapa? Biasanya perempuan. Meraung-raung, gesor-gesor di situ ya. Wow, segala macam. Dia bilang, Masya Allah, lu nggak sayang sama gua segala macam ya. Lu enak lu tinggal aja gua gitu. Ya emang lu mau ngikut, kira-kira kan gitu kira-kira. Kalau tawarin lu mau ngikut emang. Nah, oh enggak juga dia. Ya. Perbuatan jahiliyah. Wa innan naihata, dan bahwasanya orang yang suka meratap-ratap itu, idza matat, apabila nanti perempuan itu meninggal, walam tatub, dan dia belum bertobat kepada Allah, qata Allahu laha siyaban min qataranin. Kata Allahu, maka memutuskan, memotong-motong oleh Allah Ta'ala laha untuknya siaban, pakaian. Dari apa dibuatnya pakaian buat dia? Min qataranin, daripada tetesan-tetesan api neraka, daripada embunnya api neraka. Apa itu? Kalau api, kalau ngerebus kan suka ada, ya, tetesan-tetesan neraka. Nauzubillah.
Wadir'an min lahabin nar, dan dijadikan pakaian juga buat dia sehari-hari daripada jilatan-jilatan api neraka. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan, inna hadhihi nawaih, bahwasanya ini orang-orang yang suka pada meratap, yuj'alna yaumal qiyamah, nanti akan dijadikan dia pada hari kiamat, sofaini, ada dua barisan, fi jahannama, di tepi neraka jahanam. Jadi di tepi neraka jahanam nanti akan ada dua barisan orang-orang yang suka meratap-ratap pada waktu ditinggal dunia oleh keluarganya. Ketika meninggal dunia salah satu keluarganya, biasanya tuh perempuan-perempuan itu meratap-ratap. Nanti pada yaumul qiyamah di tepi neraka jahanam dibagi dua barisan mereka itu. Nih barisan orang-orang yang suka meratap, nih barisan orang-orang yang suka meratap. An yaminihim, dari sebelah kanan, sopun piyami an yaminihim, satu baris adalah bagian sebelah kanan, wasofun an shimalihim, dan satu baris lagi an yasarihim, dari sebelah kirinya. Jadi kanan kiri berbaris orang-orang perempuan yang suka meratap di pinggir neraka jahanam. Di kiri ada lagi meratap, mereka itu orang-orang yang suka meratap waktu hidupnya ketika ditinggal mati oleh keluarganya. Siapa itu? Perempuan-perempuan kebanyakan. Kemudian wayanbahna, dan mereka pada menggonggong, masya Allah, menggonggong di situ nanti dia di pinggir api neraka, menggonggong ala ahli nari, kepada ahli neraka. Jadi dia mah di pinggir neraka sebelah kanan dan sebelah kiri, sedangkan di tengah-tengah adalah orang-orang yang sedang disiksa di dalam api neraka. Baris sebelah kanan, baris sebelah kiri apa? Menggonggong. Masya Allah. Itu siapa? Wanita-wanita yang pada waktu hidup di dunia suka meratapi kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Tidak boleh. Kanan kiri, sebelah kanan, kiri juga. Ya. Apa itu? Wanita-wanita yang suka meratap waktu di dunia ketika ditinggal oleh keluarganya. Kamatan bahul kilab, sebagaimana menggonggongnya anjing-anjing. Oh, nauzubillah min jalik. Wa Abu Dawud, dan juga meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri, qala, berkata ia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, kepada orang perempuan yang suka pada meratap-ratap dan perempuan-perempuan yang mendengarkannya. Jadi jangan didengerin, dilarang. Kalau ada perempuan yang meratap-ratap, jangan didengerin. Apalagi dibagi duit. Ya, bagi duit malah kebanyakan. Nauzubillah. Jangan. Ini gua bagi duit nih. Ayo meratap terus. Jangan. Ya. Jadi mesti dilarang. Nggak boleh. Yang dengerin aja nggak boleh. Jangan demen sama orang pada meratap. Salah. Wabna Majah Wahiban, dan dua Ibnu Majah dan Ibnu Hibban
meriwayatkan an Abi Umamah, dari Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisata wajhaha, la'ana mengutuk al khamisata wajhaha, orang yang nampar wajahnya ketika kena musibah. Dia tampar, dia tempeleng dirinya sendiri, pipinya dia tempeleng, dia tampar, wasaqata, dan orang-orang yang merobek-robek jaibaha, akan bajunya, kantong bajunya, sakunya, ya. Wada'iyata al-bilwaili wasuburi, dan orang-orang yang memanggil-manggil, berdoa-doa dengan kecelakaan dan penderitaan, ya, itu yang tidak boleh. Meraung-meraung, doa-doa, manggil-manggil yang nggak benar, ya nggak boleh. Jangankan orang yang baru meninggal, yang udah lama meninggal juga nggak boleh. Di atas kuburnya umpamanya, ya, bapak ibu lagi punya masalah, waduh, berangkat ziarah ke kubur orang tua, meratap-ratap di situ, nggak boleh, ya. Ratap-ratap nggak boleh, berlebih-lebihan. Jadi cukup kita kalau ziarah kubur adalah memberi salam, beri salam, dan diusahakan sebetulnya lokasi pekuburan itu bersih, suci. Kalau perlu dikasih keramik supaya masuk ke lahan pekuburan itu adalah kita lepas sendal, lepas sepatu. Kalau ziarah kubur sebetulnya, cuman karena kuburan kita boro-boro dikeramikin, jalan nepak kaki juga susah. Oh, sempit udah, sini kuburan. Kadang-kadang kita melangkah aja, udah jalan di atas kuburan, kita langkah-langkahin. Sebab apa? Udah sempitnya lahan kuburan. Padahal itu adalah tempat kita tinggal abadi di situ. Kalau udah dikubur, jangan dipindah-pindah, ya, jangan dikemana-manain sampai jadi tanah kita di situ, ya. Ini pada belum punya tempat dikuburin nanti. Udah punya belum tempatnya? Udah siap belum? Ayo, nanti dikuburin di mana? Ya, mungkin punya tanah, kalau yang tanahnya lebar masih punya tanah. Ada buat keluarga, tinggal beberapa orang. Buat cucunya di mana cucunya nanti? Ya, cucunya. Ini kewajiban pemerintah. Saya udah berapa kali berteriak-teriak pada pemerintah, tolong disiapkan itu, ya, lahan kuburan yang tidak boleh orang dikubur dalam satu lubang 2-3 orang ditumpuk, nggak boleh, kecuali tanah wakaf. Tanah wakaf memang di situ adalah buat kuburan umum. Kalau dia sudah, yang pertama nih udah jadi tanah, baru boleh digali buat yang baru lagi. Sampai kapan jadi tanah? Kurang lebih postur tanah di sini 60 tahun baru jadi tanah. Oh, ini baru 2-3 tahun udah digali lagi buat ditumpuk lagi di situ. Siapa bilang itu boleh? Ayo petugas-petugas ini, asal jangan mengutin retribusinya aja, pikirin tuh hukumnya melalui begitu. Kadang-kadang biarin di mana kayak, kadang-kadang ada yang wasiat. Nanti gua kalau meninggal dunia nggak usah di mana-mana, dikubur di atas babalu aja. Nah, ini seorang istri kadang-kadang mau ditumpuk sama suaminya.
Jangan, nggak boleh. Ribat lahir. Ya, boleh bukan ditumpuk kalau udah yang pertama udah jadi tanah. Tulang belulang juga udah nggak kelihatan lagi. Kalau baru 40 tahun, 30 tahun itu masih ada tulang belulangnya tuh kelihatan masih. Ya nggak boleh dihancurin. Bahkan ada kata mau kena jalan mau apa juga nggak apa-apa, daripada kita hancurin, mendingan biarin ada jalan di atasnya. Begitu, hati-hati ya. Ini hadirin sekalian rahimakumullah, yang perlu kita siapkan tempat tinggal kita yang abadi. Ya, sementara kita cari tanah ribuan meter buat anak cucu, buat kita mana? Selain daripada buat kuburan kita, juga adalah buat surga kita. Nah, mana yang kita wakafin, mana yang kita sudah sodakoin untuk jariah, baik itu masjid, musola, majelis taklim, dan segala lembaga-lembaga lainnya demi syiar Islam. Nah, ini hati-hati sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemerintah kita dengan syariat Islam yang benar. Jangan asal-asalan, katanya boleh, katanya boleh. Siapa bilangnya boleh? Baru katanya doang. Pantasnya, pantasnya, pantasnya. Pantasnya menurut dia aja nafsu. Kita nggak ada istilah pantasnya apa. Seharusnya, sewajibnya adalah belajar syariat yang benar. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu hanya sekedar pengen pantas. Padahal pantas itu menurut nafsu mereka, belum tentu pantas dengan ajaran syariat yang benar. Oleh karena itu, menurut dia tuh sayang sama orang tuanya. Nanti kalau saya dikubur, udah di atas kuburan bapak saya aja, tumpuk di situ saya. Menurut dia tuh cakep gitu. Saya bersatu dengan orang tua saya. Padahal itu adalah salah. Mudah-mudahan sekalian Allah memberikan solusi jalan keluar. Makanya saya sarankan kepada orang-orang yang asal dari daerah, kalau meninggal dunia udah pulang kampung aja sana. Udah nggak ada tempat di sini, daripada ente ditumpuk dengan orang lain. Gak bener tuh. Cari di daerah, masih banyak lahan-lahan kuburan yang masih kosong di situ. Ya. Soal ziarah adalah di sana ada keluarga kita. Dari jauh juga kita bisa baca Fatihah. Dari jauh juga kita bisa baca doa. Semoga yang penting aman kuburan orang tua kita. Begitu. Ini kan banyak orang pendatang nih dari kampung. Ya. Cuman orang kampung sini ya udah nggak punya tempat kuburan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dan husnul khotimah. Kita juga nggak tahu matinya di mana. Ya, mungkin di Mekah, di Madinah. Amin ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Sekiranya ilmu kita bermanfaat, amal kita jadi amal yang saleh, baik untuk kita, untuk keluarga dan untuk umat sekaliannya. Ala hati ini wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
khillani wa kulli mahabbah Al-Subah wal muslimina ajma'in amin ya Rabbi asma fadlan wa judan manna bil Mustafa Rasuli Allah bi kulli suli Mustafa Rasuli Allah bi kulli suli bil Mustafa Rasuli Allah bi kulli suli Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.